pada pagi hari ini. Diundang anak-anak untuk bangkit berdiri semua. Mari kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah, kita buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh menikmati persekutuan lagi di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati setiap anak-anak kelas 3 dan 4 agar boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati setiap peralatan yang digunakan agar semuanya dapat menunjang lancarnya kegiatan ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kelangsungan ibadah kami di saat ini. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan, dan untuk persembahan kalian bisa scan QR code. Dan sementara memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan
di SD 1, khususnya kalian yang kelas 3 dan kelas 4. Pagi hari ini, Memes dari SMP Ebenezer 2 dapat kesempatan lagi berjumpa dengan adik-adik semua. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ambil sikap tenang, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Di saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terlebih sebagai anak-anak-Mu kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan bermohon. Amin. Cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasal 34 dan 2 Tawarik pasal 35 ayat 1 sampai 19. Mem akan bacakan satu ayat saja. Mem akan bacakan satu ayat, 2 Tawarik 34 ayat 33b. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Nah, adik-adik, demikian jauh pembacaan kita. Untuk membuat kalian semakin mengerti situasinya, mari saksikan cerita berikut ini. Raja Amon memiliki seorang putra bernama Yosia. Yosia ini berusia 8 tahun ketika dia menjadi raja. Karena tidak adanya hukum Tuhan di saat itu, makanya orang-orang terus menyembah dewa-dewa palsu. Setelah dewasa, Raja Yosia pun setia mencari Tuhan dan ia memerintahkan untuk merobohkan altar dewa-dewa palsu di bukit. Selanjutnya, Raja Yosia berniat untuk membangun kembali bait Allah dengan cara mengumpulkan uang dari orang-orang di depan gerbang. Raja Yosia menyuruh Syafan, penguasa Yerusalem, untuk mengambil uang dan memberikan kepada Imam Besar Hilkia untuk membangun bait Allah. Saat perbaikan bait Allah dilakukan, adik-adik tahu tidak, Imam Besar Hilkia menemukan sesuatu yang penting, yaitu gulungan hukum-hukum kitab Tuhan. Kemudian Imam Besar Hilkia memberikan gulungan tersebut kepada Syafan untuk diberikan kepada Raja Yosia. Saat Syafan membacakan hukum Tuhan, Yosia merespon dengan merobek jubahnya karena menyadari dirinya yang berdosa dan umat yang berdosa kepada Tuhan. Kemudian, Raja menyuruh Syafan dan Imam Besar Hilkia menemui Nabiya bernama Hulda untuk meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus dilakukan oleh Raja. Raja Yosia mengadakan pertemuan di depan bait Allah dan mengundang semua orang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semua berjanji untuk mematuhi dengan segenap hati dan jiwanya. Seluruh tiang-tiang berhala dirobohkan, itu menjadi perintah dari raja. Patung-patung tuangan seperti anak lembu yang dijadikan dewa oleh umat harus dirobohkan karena mereka berjanji untuk setia kepada Tuhan. Selanjutnya, raja menyuruh untuk menangkap para imam-imam palsu yang menyesatkan banyak orang untuk dieksekusi mati. Setelah itu, Raja Yosia kemudian memerintahkan setiap orang untuk merayakan Paskah seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan. Gulungan hukum Tuhan itu adik-adik sama dengan Alkitab di zaman ini, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjelaskan bahwa Tuhan Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui firman-Nya yang kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam Alkitab. Jadi pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan itu sangat penting bagi setiap kita untuk membuat kehidupan keberimanan kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari adik-adik semua tetap semangat untuk jadi anak-anak Tuhan, tetap rajin baca Alkitab, tetap rajin berdoa, karena melalui baca Alkitab kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selanjutnya silakan semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk mau menaati kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, memberlakukannya dalam kehidupan kami,
sehingga kami anak-anakmu dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati orang tua kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian cerita Alkitab kita. Semoga kalian menjadi anak-anak Tuhan yang rajin membaca Alkitab. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan tutup ibadah kita. Untuk itu dijemput anak-anak untuk berdiri dan mari kita menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Nah anak-anak, demikianlah ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah berkenan untuk memimpin ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhir boleh jadi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kami yang sudah bertugas di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah berkat kasih sayang, penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku buat kami semua. Buat semua anak-anak didik kami. Biar Engkau akan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dari Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan akan menolong dan memampukan mereka untuk melakukan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.